Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini bersama Bapak Eko Nugroho kita akan belajar bersama mengenai mata pelajaran matematika, materi statistika dasar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, kemarin kita sudah melaksanakan pretest untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi flipbook, buku flipbook sudah Bapak bagikan sebelumnya. Hari ini kita akan melakukan penguatan dalam pertemuan tatap maya ini. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan sehingga ilmu yang kita peroleh kelak bisa menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat kelas 6A, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, seluruh peserta didik kelas 6A dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah berdoa juga. Semoga doa kita diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan rasa nasionalisme kita semakin meningkat. Anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian nanti mampu dan mengerti serta dapat menerapkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus atau yang berkaitan dengan statistika dasar. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Statistika merupakan pembelajaran yang sebelumnya kalian pernah temui di kelas 5. Adapun datanya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara. 60, 60, 70, 70, 80 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini disebut sebagai data. Kemudian angka yang Bapak buletin nih ya, yang angka 80 itu disebut sebagai datum. Nah, anak-anak, dalam menyajikan data
dengan menggunakan berbagai macam model. Contoh seperti ini dalam bentuk tabel. Dalam judulnya tertulis tabel nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara. Nomor nilai banyak siswa. Yang mendapatkan nilai 50 ada 3 siswa. Yang nilainya 60 ada 7 siswa. 70 ada 9 siswa. 80 ada 7 siswa, 90 ada 4 siswa. Jumlah keseluruhan siswa adalah 30. Nah, cara membacanya seperti ini. Sama seperti yang tadi Bapak bacakan ya. Kemudian anak-anak selain dapat berbentuk tabel dalam penyajian data juga dapat berbentuk diagram batang. Seperti apa diagram batang? Coba kita lihat bentuknya. Ini adalah diagram batang nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara. Yang tadi kita lihat di tabel bisa kita terjemahkan dalam diagram batang. Contoh nih yang di bawah ini yang angka 50, 60, 70, 80, 90 ini merupakan nilainya. Kemudian yang angka 0, 1, 2 sampai 10 itu adalah jumlah peserta didik. Ya, jadi yang dapat 50 ada 3 peserta didik, ada 3 siswa. Dalam membacanya ya, yang nomor 2, banyak siswa yang memiliki nilai 60 ada 7 siswa, 60 ada 7 siswa. Nah, ini lihat permukaan yang atas ini terletak di angka 7. Yang 70 nih yang mendapatkan nilai 70 terdapat 9 siswa. Yang 80 terdapat 7 siswa, yang 90 terdapat 4 siswa. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian selain dari tabel, diagram batang, penyajian data juga dapat berbentuk dengan diagram garis. Seperti apa? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah diagram garis. Judulnya diagram garis nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara. Ya, mari kita baca sama-sama. Nilai ulangan 50, 60, 70, 80, 90. Banyaknya siswa 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita perhatikan. Yang mendapatkan nilai 50 ada 3 siswa. Maka angka 3-nya kita berikan titik di sini. Yang 60 ada 7 siswa, 60 ada 7 siswa, 7-nya kita titikin. Begitupun seterusnya. Setelah kita titikin, lalu kita hubungkan titik-titik ini. Jadilah sebuah garis. Makanya ini disebut sebagai penyajian data dalam bentuk diagram garis. Baik anak-anak. Selanjutnya, penyajian data juga bisa dalam berbentuk lingkaran. Nah, dari tabel yang ini nilai ulangan matematika tabel ini, kita akan menyajikan data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara tersebut ke dalam diagram lingkaran. Kita cari terlebih dahulu besar, sudut, dan persentase dari setiap data tersebut. Mari kita simak. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung besar, sudut, dan persentase setiap data. Besar sudut sama dengan banyak siswa setiap datum dibagi jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat seperti itu. Kemudian yang B, besar persentase setiap data. Nah, rumusnya kalau menggunakan persen itu banyak siswa setiap datum dibagi jumlah seluruh siswa lalu dikali 100%. Perhitungannya seperti ini kiranya. Yang dapat nilai 50 3 siswa. Berarti kalau misalnya menggunakan sudut 360 derajat ya, maka di sini kita pakai seperti ini. 3 banyaknya siswa kan 3 ya. 3 per 30 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Begitupun seterusnya. Nah, dalam pembuatan penyajian data menggunakan diagram lingkaran, alat yang kita butuhkan adalah busur, penggaris busur, agar busurnya ininya 360 derajat, 30 derajat, 80 derajat, 108 derajat ini dapat terukur dengan maksimal atau lebih optimal, lebih tepat ya.
Nah, yang B, besar persentase setiap data. Persentase kenapa pakai 100? Karena persentase itu yang paling tinggi memang 100. Kalau tadi pakai sudut paling tinggi adalah 360 derajat, itu satu lingkaran. Maka kalau persentase paling tinggi adalah 100. Rumusnya sama tadi ya. Banyak siswa setiap datum dibagi jumlah seluruh siswa. Tadi kita ketahui sama-sama jumlah seluruh siswanya adalah 30. Berarti 3 per 30 kali 100% sama dengan 10%. Begitupun yang 2 yang dapat nilai 60 ada 7 orang, berarti 7 per 30 dikali 100% sama dengan 23,3%, seperti itu ya anak, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Nah, kiranya hasilnya seperti ini anak-anak. Setelah dibuat menggunakan busur, maka hasilnya akan seperti ini ya, sesuai dengan busur. Itu sudah diajarkan di kelas sebelumnya. Kemudian kalau persentase seperti ini hasilnya ya, karena satu lingkaran full itu adalah 50%. Ketika sudah dibagi maka beginilah hasilnya. Nah, baik anak-anak, apakah sudah paham tentang penjelasannya? Ya, kita ulang ya. Penyajian data dapat ada 4 ya, ada 4 cara dalam menyajikan data. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel ya, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat dengan menggunakan apa tadi ya, lingkaran. Bisa menggunakan derajat atau sudut ya, lingkaran ya 360 derajat, atau bisa menggunakan persentase, yaitu dikalikan 100 derajat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar cara penerapannya terkait dengan modus, median, min. Kalian bisa loh klik video penjelasan yang ada di bawah ini nih, bisa diklik langsung ya dari gawai kalian. Nanti akan terhubung langsung ke YouTube Bapak. Di situ ada penjelasan terkait dengan bagaimana cara menentukan modus, median, dan min. Baik, sampai di sini paham ya? Ya, kalian silahkan saksikan dulu videonya dengan baik. Setelah itu nanti akan Bapak berikan soal post test buat kalian untuk mengetahui sejauh mana kalian dapat menyerap ilmu-ilmu yang sudah Bapak berikan. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini. Statistika dasar. Apa itu modus? Apakah kalian tahu modus itu apa? Nah, pengertian dari modus adalah data yang paling banyak dan yang paling sering muncul. Nah, itu disebut dengan data dominan. Nah, apakah modus satu data bisa lebih dari satu? Jawabannya ya, bisa lebih dari satu. Nah, jadi itu modus ya, data yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Kemudian bisa lebih dari satu data. Nah, cara mencari modus, perhatikan data berikut. Di sini ada data nilai dan frekuensi. Nah, ini contoh yang mendapatkan nilai 5, ada banyaknya 5 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 10 orang. Nah, yang mendapatkan nilai 7 9 orang, dan seterusnya. Dari data ini kita lihat frekuensi itu disebut juga sebagai dari nilai yang paling besar. Kita lihat data yang paling sering muncul tuh yang mana? Yang paling banyak. Ya, tentunya adalah yang nilainya 10, yaitu nilainya 6. Nah, maka ini 6 ini dikatakan sebagai modus dari data tersebut. Kemudian dari bawah ini nah, data tunggal nih anak-anak nih. Bagaimana cara mencari data ini? Nah, cara mencari data ini adalah dengan pertama harus kita urutkan terlebih dahulu datanya. Baru nanti kita lihat data yang paling banyak atau yang sering muncul adalah disebut dengan modus. Nah, contoh ada soal seperti ini anak-anak. Tentukan modus dari data berikut. Datanya masih acak. 7, 5, 4, 8, 9, 10, 6, 3, 8, dan 10. Nah, dari data yang ini, langkah selanjutnya untuk menentukan modus adalah kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil.
Ya, ada 3, 3-nya ada 1, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, 8-nya kenapa 2? Karena 2 di sini ada 8-nya. Nih 8 dan ini ada 8. Nah, begitu. Kemudian 9, 10, 10. Artinya kalau kita lihat dari sini dan data ini, maka anak-anak yang termasuk modusnya adalah yang sering muncul yaitu angka 8 dan angka 10 karena masing-masing berjumlah dua kali muncul. Nah, itu disebut sebagai modus. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Baik, bagaimana caranya? Pertama adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Rumusnya yaitu bisa menggunakan ini anak-anak. Ya, ada 2 cara, yaitu rumus data ganjil dan rumus data genap. Contoh untuk data yang ganjil. Jadi rumusnya adalah median sama dengan N ini tambah 1 dibagi 2. Di mana N itu adalah N yang ini ya. N yang ini adalah banyak data. Contoh soal median data ganjil. Nah, jadi ini data ganjil, ini ada ganjil nih, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ada 11 data. Nah, 11 data itu berarti ini ada termasuk data ganjil. Pembahasannya adalah data setelah diurut. Nah, kita urutkan seperti dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu banyak data 11 tadi ya. Banyaknya 11. Caranya adalah median sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Nah, median sama dengan banyaknya data. N ini adalah banyaknya data, yaitu 11. Ya, 11. Kita pindahkan ke sini 11, lalu tambah 1 dibagi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. 11 tambah 1 hasilnya 12, lalu kita bagi 2. Maka mediannya ada di data ke-6. Nah, mari kita hitung data ke-6-nya setelah data diurutkan. Itu angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini anak-anak. Ya, nilai median dari data tersebut adalah 7. Berarti jawabannya mediannya adalah 7. Seperti itu. Mudah kan? Baik, bagaimana untuk yang genap? Nah, untuk yang genap ada pun rumusnya seperti ini. Median sama dengan N itu adalah banyak data ya, dibagi 2 ditambah buka kurung lagi N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada data genap. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyaknya data adalah 10 nih. Benar ya, banyaknya data 10, berarti itu genap. Nah, lalu kita urutkan. Jangan lupa kalau mencari median itu harus diurutkan dari yang terkecil terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita urutkan. Setelah diurutkan dari sini anak-anak, maka kita tinggal masukkan rumus. Median sama dengan N bagi 2 tambah N bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2. Karena N-nya itu adalah 10 ya. 10 dibagi 2 tutup kurung ditambah 10 bagi 2 tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Jadi mediannya adalah kita bagi 10 dibagi 2, ini hasilnya adalah 5. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 juga. Nah, lalu 5 ditambah 1 berarti hasilnya 6 di sini. Makanya disebut sini data ke-5 dan data ke-6, lalu dibagi 2. Data ke-5 kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data ke-5 adalah angka 5. Nah, data ke-6 di sini data ke-6 kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah angka 6. Maka jika kita masukkan ke rumus adalah median data ke-5, 5 ya. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Nah, 11 kita bagi 2, maka hasil mediannya adalah 5,5.
prima. Seperti itu. Pahami anak-anak hebat? Nah, setelah itu anak-anak kita akan bahas materi yang ketiga, yaitu tentang min. Apakah kalian tahu min itu apa? Min merupakan nilai wakil dari sejumlah bilangan atau data. Sekumpulan nilai atau data jika akan diambil salah satu untuk mewakili data tersebut, maka yang diambil adalah nilai rata-rata. Nah, kata kuncinya adalah min, yaitu adalah nilai rata-rata. Contoh rata-rata yang sering kita jumpai adalah nilai rapor, ada rata-ratanya ya. Kemudian nilai ujian, ini ada rata-ratanya, dan data tinggi badan, itu ada rata-ratanya ya anak-anak ya. Nah, bagaimana cara mencari min atau rata-rata? Nah, rumusnya adalah min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Contoh soalnya seperti ini anak-anak. Tentukan min dari data berikut ya. Ada angka 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data jumlahnya nih. Ada 10 data. Maka yang harus kita lakukan adalah jumlah data. Kita jumlah nih 2 ditambah 2 ditambah 2. Seperti yang di rumus ini. 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 3 tambah 3 ya. Tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Totalnya adalah 36. Totalnya 36. Nah, banyak datanya 10. Maka tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Seperti itu. Kayak gimana ya? Kan jumlah data tadi 36. 36 ya dibagi 10. Hasilnya adalah 3,6. Maka rata-rata atau min dari semua data di atas adalah 3,6. Mudah kan? Ya, baik anak-anak hebat. Mari kita simpulkan bersama. Tadi kita sudah belajar tentang modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul dalam suatu data ya. Modus bisa satu atau bisa lebih dari satu ya. Itu adalah modus. Kemudian yang kedua kita belajar median, yaitu nilai tengah dari kumpulan-kumpulan data setelah diurutkan. Kemudian juga tadi kita sudah belajar tentang min, yaitu nilai rata-rata dari kumpulan data. Baik anak-anak, untuk itu Bapak pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya hari ini dan untuk semangatnya hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan nilai postesnya mendapatkan nilai yang terbaik. Yuk, mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak mohon pamit. Jangan lupa 5M-nya ya, tetap dipatuhi untuk memutus rangkaian penularan dari COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.